Halo semuanya, kembali lagi di channel saya bersama saya, Tony. Kali ini kita akan masuk ke segmen traveling online dan akan membahas sebuah festival yang lagi-lagi berasal dari Jepang. Bagi yang belum tahu apa itu segmen traveling online, silahkan klik link di atas ya. Tapi setelah video ini selesai, oke? Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah festival yang bernama Hakada Matsuri, atau bahasa Indonesianya Festival Telanjang. Dari namanya saja sudah unik dan pasti menarik perhatian gitu. Jadi langsung saja kita masuk ke intro terlebih dahulu. Intro, mulai. Hakada Matsuri, atau yang lebih dikenal dengan Festival Telanjang, adalah sebuah perayaan di mana sekitar 10.000 laki-laki berkumpul untuk memperebutkan barang pembawa keberuntungan. Meskipun sebenarnya mereka tidak sepenuhnya telanjang, seperti namanya. Jadi bukan saya yang clickbait, tapi memang penamaannya seperti itu. Mereka yang ikut serta akan mengenakan celana dalam tradisional Jepang yang bernama fundoshi dan sepasang kaos kaki putih yang bernama tabi. Festival ini berlangsung di beberapa tempat di Jepang, tapi yang paling terkenal adalah yang berlangsung di Okayama, di Pulau Honshu, di sebuah kuil yang bernama Saidaiji. Dan sebenarnya nama lengkap dari festival ini adalah Saidaiji Iwayo Hakada Matsuri. Tapi mungkin orang-orang lebih mudah memanggilnya dengan Hakada Matsuri. Awalnya, festival ini hanyalah sebuah ritual keagamaan, tapi kemudian karena banyaknya peminat, lalu berubah menjadi seperti sekarang. 500 tahun yang lalu, ketika para biksu di kuil Saidaiji menyelesaikan pelatihan pertapaan mereka akan melemparkan jimat kertas yang bernama Go-o kepada jemaat di luar kuil. Kemudian, orang-orang yang mendapatkan jimat ini dipercayai akan mendapatkan keberuntungan dan rezeki selama 1 tahun. Tapi kemudian timbullah masalah karena banyaknya peminat dalam ritual ini. Jimat yang hanya terbuat dari kertas akan gampang hancur ketika diperebutkan oleh jemaat di luar kuil. Lalu digantilah dengan 100 ranting dan 2 tongkat suci yang bernama singi sepanjang 20 cm. Tentu saja, dibandingkan dengan ranting, orang-orang lebih menginginkan tongkat suci ini. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa harus telanjang? Well, dipercayai dengan telanjang kita dapat memurnikan tubuh dan jiwa kita melalui kolam air yang ada di dekat kuil. Jadi sekarang kita paham nih, kenapa mereka cuma memakai kolor. Oke, sekarang kita masuk ke susunan acara festival ini. Semua orang dapat mengikuti festival ini, tidak terkecuali dengan turis-turis yang datang. Tapi, harus laki-laki ya. Awalnya, semua orang yang ikut serta dalam festival ini akan dikumpulkan ke dalam tenda-tenda yang disiapkan oleh panitia. Di sana, semua orang akan bersiap-siap, mulai dari makan dan memakai fundoshi dan tabi. Tentu saja, panitia akan membantu untuk memakaikannya. Di sini proses untuk memakai fundoshi agak gimana gitu. Ya, mungkin karena ini bukan tradisi kita kali ya. Setelah semua peserta siap, sekitar jam 8 malam, peserta akan berkeliling mengitari kuil sambil disirami air oleh penduduk sekitar, dan mereka akan berendam di sebuah kolam dengan patung di tengahnya di dekat kuil untuk proses penyucian. Karena acara ini diadakan di musim dingin, membuat orang-orang ikut serta menggigil dan harus terus bergerak agar tubuh mereka tetap hangat, serta terkadang mereka harus berpelukan agar tetap hangat gitu. Ditambah lagi, ketika mereka berendam di kolam, air yang terdapat di kolam tidak dihangatkan terlebih dahulu, sehingga mereka berendam di air yang sangat dingin. Setelah sekitar 2 jam melalui proses ini, mereka akan masuk ke dalam kuil Saidaiji. Di sanalah pertempuran untuk memperebutkan tongkat dan kayu suci dimulai. Pada pukul 10 malam, para peserta akan berkumpul di teras kuil. Kemudian, biksu yang telah selesai melakukan pertapaan akan melemparkan ranting dan tongkat pembawa keberuntungan ke kerumunan peserta sambil lampu yang ada dimatikan
sehingga menjadi gelap gulita. Jadi mereka cuma meraba-raba apakah mereka mendapatkannya atau tidak. Tapi untungnya, karena acara ini menarik banyak turis yang ingin mengabadikannya, para peserta terbantu dengan cahaya dari kamera. Mereka yang tidak mendapatkan apa-apa akan mencoba merebut dari orang-orang yang telah mendapatkan kayu dan ranting ini. Jadinya acara ini akan menjadi brutal lah. Semisal, kalau ada orang yang mendapatkan ranting atau tongkat ini, sebaiknya kalian berlari atau langsung bersembunyi. Jadi kalian tidak berkelahi gitu. Acara pelemparan ranting dan tongkat ini terjadi kurang lebih selama 30 menit. Agak lama juga ya, tapi bagi yang mengikuti sepertinya sebentar gitu. Ditambah, padahal kan kalau dilihat-lihat, orang Jepang itu kan terkenal dengan sopan santunnya. Tapi kalau lihat tradisi ini, ternyata mereka suka gelut juga ya. Untungnya, dalam festival ini belum pernah ada korban jiwa. Yang ada cuma hidung berdarah, tubuh memar, dan bibir pecah-pecah karena udara dingin. Sekilas info juga, acara ini juga diadakan untuk anak-anak. Jadi, sebelum acara inti, pada sore hari, anak laki-laki yang ikut serta akan melakukan hal yang sama, seperti memakai fundoshi dan tabi. Tapi mereka tidak mengelilingi kuil dan berendam di kolam, serta lebih ramah, tidak gelut seperti orang dewasa. Jadi tenang saja, kalau mungkin ada di antara kalian yang mau mengikut sertakan anaknya. Di acara ini juga tidak diperbolehkan untuk membawa dan meminum minuman beralkohol. Laki-laki yang memiliki tato harus menutupi tatonya dengan kain. Festival ini diadakan setiap Sabtu ketiga di bulan Februari setiap tahunnya. Di tahun ini, karena adanya COVID-19, memaksa penyelenggara harus mengurangi jumlah peserta yang semulanya 10.000 orang menjadi hanya 100 orang saja dan tertutup untuk umum. Semoga saja di tahun depan sudah menjadi normal ya. Oke, itu di Hakata Matsuri atau Festival Telanjang yang sangat unik walaupun tidak telanjang sepenuhnya. Semoga saja kita dapat melihat festival ini ya, atau mungkin dapat ikut serta dalam festival ini ya. Tapi tentu saja setelah pandemi COVID-19 berakhir. Baiklah, itu saja dulu. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa komen, share, like, dan subscribe. Serta bagi yang mungkin berminat akan suatu hal atau suatu kasus, silahkan komen juga di bawah ya. Siapa tahu di video selanjutnya bisa kita bahas sama-sama. Sampai di sini dulu. See you next time. Bye-bye.